Selamat pagi pemirsa, saya Hesi Latu akan mengabarkan berita-berita sejarah yang teraktual dan yang terpercaya pada pagi ini dengan bertemakan warisan budaya bangsa Indonesia sebagai penganut identitas bangsa. Kota Depok merupakan pusat pemerintahan yang berada di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara. Nama Depok berasal dari akronim organisasi Kristiani yang didirikan oleh Cornelis Castelin, De Eerste Protestant Organisatie van Christen, yang berarti organisasi Kristiani Protestan pertama. Ada pula yang berpendapat bahwa istilah kota Depok diambil dari kata padepokan yang diambil dari bahasa Sunda sebagai arti pertapaan dan merujuk kota Depok sebagai tempat pertapaan. Akhir abad ke-17, seorang saudagar Belanda kaya raya bernama Cornelis Castelin membeli tanah Depok seluas 12,44 km persegi dengan harga 2,4 juta rupiah. Ketika itu, kota Depok masih berupa hutan belantara, sehingga Cornelis membabat lahan garapan untuk membangun gereja Immanuel dan gedung pemerintahan yang sekarang berdiri menjadi Rumah Sakit Harapan Depok, sehingga menjadikan pemerintahan ini menjadi mandiri dan menjadikan kota Depok satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki presiden atau pemerintahan sendiri. Depok memiliki presiden pertama pada tahun 1913 yang dipilih secara demokratis. Presiden pertama adalah Gerrit Jonathans yang menjabat pada tahun 1913. Setelah itu, terdapat 3 presiden yang memimpin, antara lain Martinus Lawrence yang menjabat pada 1921, Leonardus Lander yang menjabat pada tahun 1930, dan Johannes Margit Jonathans yang menjabat pada tahun 1952. Maka dari itu, selama masa pemerintahan mandiri tersebut, kota Depok mengalami konflik besar seperti Gedoran Depok, salah satu sejarah kelam bangsa ini. Maka agar tidak terjadi konflik besar, maka Depok diserahkan kembali ke pemerintahan Indonesia pada tahun 1952 oleh presiden terakhir yang bernama Margit Jonathans melalui akte penyerahan tanah partikuler. Peninggalan dari pemerintahan Belanda Depok ada beberapa bangunan seperti Gereja Immanuel Depok, Rumah Sakit Harapan Depok, Rumah Cimanggis, Rumah Pondok Cina, dan tiang telekomunikasi pertama yang berada di Jalan Kartini ini yang tepat berada di sebelah saya. Dari sekian banyak budaya yang berada di kota Depok, sayangnya kurang adanya sosialisasi juga pelestarian dari para masyarakat sekitar, sehingga para pemuda dan warga lokal sendiri tidak mengetahui peninggalan sejarah di kota ini. Terlihat dari gapura-gapura yang sudah terkelupas, lampu-lampu yang sudah terlepas, dan tiang telekomunikasi pertama yang berada di Jalan Kartini ini yang kurang dirawat dan dijaga oleh masyarakat sekitar. Semakin modernnya era globalisasi, banyak di kalangan pemuda yang sudah hampir melupakan sejarah, atau bahkan sejarah di kota yang mereka tinggali tersebut, mereka belum mengetahui sejarahnya. Maka dari itu, saya mengajak Anda untuk jangan pernah melupakan sejarah, karena dengan terbentuknya kota ataupun negara merupakan perjuangan dari para orang-orang di masa lalu. Oleh karena itu, sejarah merupakan cerita yang semestinya selalu kita ketahui, kita ingat, kita kenang, dan kita ceritakan kembali dari generasi ke generasi berikutnya. Sekian reportase kali ini, saya Hesi Latu dan para tim yang bekerja mohon undur diri.
Selamat siang dan sampai jumpa.